Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Jumiati, CGB Angkatan 7, Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Tahapan segitiga restitusi: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Ada salah seorang siswa kelas 12 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu disiplin. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semuanya harus disiplin dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu disiplin. Saya sebagai seorang guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Silakan duduk Mbak Adini. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kira-kira Ibu panggil ke sini ada alasannya kenapa tidak tahu? Tidak? Belum. Oh, belum tahu. Oke. Ibu dengar akhir-akhir ini Mbak Andini sering terlambat, betul? Betul. Oh, betul. Oke, sudah berapa kali Mbak Andini terlambat sekolah? 3 kali. 3 kali. Oke, sering terlambat itu menurut Mbak Andini itu sebuah kesalahan atau bukan? Kesalahan. Kesalahan. Baik, Mbak Andini berbuat kesalahan itu memang manusiawi ya. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi yang terpenting kita adalah belajar dari kesalahan tersebut untuk berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju. Setuju. Baik, mari kita cari solusinya bersama-sama agar Mbak Andini tidak terlambat kembali ya. Oke, kira-kira Mbak Andini itu sering terlambat alasannya kenapa? Karena sering nonton drakor sampai kemalaman, jadi tidurnya nggak teratur itu, Kak. Nah, jadi terlambat ya, Iya. jadi kesiangan terlambat sekolahnya. Oke, ya. Jadi Mbak Andini kemudian tahu nggak sih keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu bagaimana? Sudah tahu? Sudah. Oke, kalau terlambat sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Nah, kemudian menurut Mbak Andini itu keyakinan kelas itu yang dilanggar itu apa? Kedisiplinan. Disiplin. Oke, menurut Mbak Andini disiplin itu penting tidak? Penting. Penting. Oke. Karena dengan disiplin itu jadi kita bisa mengatur waktu ya. Iya, betul sekali. Jadi dengan disiplin kita akan lebih menghargai waktu, kemudian pekerjaannya jadi tidak menumpuk, dan tentunya disiplin itu adalah untuk mengantarkan kita untuk menuju kesuksesan. Ya. Begitu ya? Saya juga menyesal melakukan kesalahan yang berulang kali. Semoga kedepannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke, iya betul. Sikap Mbak
ini sudah betul ya. Kemudian menurut Mbak Andini nantinya apa yang akan dilakukan Mbak Andini biar tidak terlambat lagi ke sekolah? Kira-kira mau melakukan apa gitu? Tidak menonton drakor sampai kemalaman lagi, terus jadi jam tidurnya lebih cepat. Oke, kemudian pasang alarm bisa juga ya. Oke, ya baik Mbak Andini, kamu sudah menemukan solusinya. Jadi tidak nonton drakor terlalu malam, tidak bergadang, kemudian bisa memasang alarm gitu ya. Oke, nanti ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah, gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang boleh kembali ke kelas ya, dan semoga bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Kasus kedua, ketika siswa kelas 12 sedang ulangan, saya melihat ada salah satu siswa yang melihat pekerjaan temannya atau mencontek. Dalam kesepakatan kelas, ada satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini oleh semuanya, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut cuplikannya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Kira-kira ibu manggil ke sini, kira-kira kamu tahu tidak alasannya? Oh belum. Oke. Mbak Fani tadi pas ibu lihat, Mbak Fani melihat jawaban temannya saat ulangan. Betul tidak? Betul. Oke. Kemudian menurut Mbak Fani nih, mencontek itu termasuk perbuatan baik atau tidak? Tidak baik Bu. Tidak baik. Setiap manusia itu pernah berbuat salah ya. Seperti tadi Mbak Fani mencontek, itu adalah sebuah kesalahan. Ibu di sini bukan ingin mencari kesalahan, tetapi ibu mau membantu Mbak Fani mencari solusi agar Mbak Fani tidak mencontek kembali ya. Oke, coba ibu ceritakan kenapa Mbak Fani mencontek, apa sih alasannya? Semalam itu saya tidak belajar Bu, sehingga saya tidak bisa mengerjakan soalnya dan terpaksa saya mencontek. Oke, kira-kira Mbak Fani ingat nggak kesepakatan kelas kita? Ingat. Nah, menurut kamu keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu apa yang sudah kamu langgar? Jujur dalam bertindak. Oke, menurut Mbak Fani apakah yakin kalau jujur itu baik buat diri kita? Yakin Bu. Yakin. Nah, oke. Nah, kalau sudah yakin, kira-kira bagaimana sikap Mbak Fani agar tidak mencontek kembali? Saya akan belajar bersungguh-sungguh, berdoa dan mengerjakan semampu saya. Baik, Mbak Fani, kira-kira mulai kapan melakukan hal baik tersebut agar tidak mencontek kembali? Mulai hari ini Bu. Maaf ya Bu, saya menyesal atas perbuatan saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke, baik. Terima kasih. Kamu sudah melakukan hal yang baik, sudah minta maaf ke Ibu. Semoga Mbak Fani menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas dan semoga tidak mengulangi filmnya lagi ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Andini Yulasa Putri dari kelas 12 Sakel 3. Terima kasih Ibu Guru sudah mengajak saya diskusi untuk menemukan kesalahan dan mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Aurora Irvania Latifa dari kelas 12 Sakel 3. Terima kasih Ibu Guru sudah mengajak saya untuk berdiskusi untuk menemukan kesalahan serta mencari solusi atas kesalahan yang saya perbuat agar tidak lagi mencontek saat ulangan.